Isitatun. Nah, di sini dijelaskan, fardu wudu itu ada 6. Nah, 6 pokok ini tolong diperhatikan. Jadi ada 6 pokok dalam kita berwudu. Ibarat kata, aneh bukan mengancam, tapi hati-hati. Antum sembarangan dengan perkara yang 6 pokok ini. Jangan pernah berpikir ente punya sholat sah. Karena biar bagaimanapun juga ketika kita pengen berpikir atau berbicara sah sholat, harus beresin dulu yang namanya syarat. Karena biar bagaimanapun juga wudu adalah syarat mutlak untuk kita menuju sholat. Ya. Ada 6 pokok dalam berwudu. Yang pertama an-niyah. Jadi ini niat. Nah, kalau seandainya kita definisikan apa sih niat? Mungkin setiap hari kan kita niat tuh, ya kan? Setiap kali kita sholat, ya kan? Usolli fardhu subhi, ya kan? Nah, di sini dijelaskan kan? An-niyatu qasdu syai'i muttaqrinan bi fi'l. Jadi niat itu memasukkan sesuatu dalam hati kita, ya, dan dibarengi dengan perbuatan. Jadi memasukkan sesuatu, jadi aku sholat misalnya gitu, ya kan? Jadi memasukkan sesuatu dan dibarengi dengan perbuatan, ya kan? Wa mahallu hal qalb. Nah, niat itu adanya di hati kita. Nah, di sini dijelaskan wa talafuz biha sunnatun. Nah, ketika kita menjaharkan begini, kita mengucapkan niat usolli fardhu. Nah, itu sunnah tuh. Sunnah. Sedangkan yang kita bahas di niat tersebut ini yang berada di dalam hati kita. Ya. Contoh nih. Apa ketika kita sedang wudu nih. Di sini dijelaskan waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi pertama kali kita niat itu ketika pertama kali kita membasuh wajah. Contoh, ketika kita membasuh wajah kita. Nah, sekarang perkara mana bagian wajah? Ya. Mana bagian wajah? Wajah, batasan wajah itu ditentukan dari tempat tumbuhnya rambut nih yang di atas sampai ujung dagu kita. Itu panjangnya apa tingginya tuh? Tinggi ya? Tinggi. Dan bagaimana dengan lebarnya? Nah, lebarnya itu di antara kuping kanan dan kuping kiri kita. Nah, ketika kita ingin memulai niat itu dibarengi dengan pertama kali kita membasuh wajah kita, ya kan? Nah, jadi benar-benar menjatuhkan air ke wajah kita dengan dibarengi niat aku wudu, aku fardu wudu karena Allah Ta'ala. Atau ente mau lengkap ya kan? Enggak apa-apa. Kan nawaitu wudu ali rafi hadasil asghar fardu lillahi ta'ala, enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang kita mempersingkat, aku berwudu wajib karena Allah Ta'ala, selesai. Gitu kan? Sudah sah menjadi bentuk niat yang sudah kita tentukan menjadi syarat. Nah, setelah itu rukun wudu yang kedua, ats-tsani ghuslul wajhi, itu membasuh wajah. Tadi kita terangkan tuh bagian-bagian mana aja yang disebut dengan wajah. Tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Dan kalau untuk lebarnya di antara kuping kanan dan kuping kiri kita, itu bagian belakang, bahkan di bagian belakang di bawah daun telinga nih. Nah, sebisa mungkin itu tersentuh tuh. Terbasuh dengan air. Lantas yang ketiga, ghusl yadaini ma'al mirfaqain. Nah, di sini jadi ibarat kata ketika kita pengen menemukan kesahan dalam wudu kita, nih ada ketika kita membasuh tangan kita,
itu benar-benar sampai sikut gitu. Bahkan Sallallahu Alaihi Wasallam idza tawaddoa adaral ma'a. Jadi apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu, itu Rasulullah menjatuhkan air ala mirfaqaihi, nah sampai dari atas siku. Jadi kita ambil air. Ini kadang-kadang nanti kita akan jelaskan nih. Kita jelaskan mana goslu, mana mashu. Jadi kalau goslu itu membasuh, ambil airnya. Karena biar membasuh itu harus berhubungan dengan air yang mengalir. Nggak boleh membasuh itu berhubungan yang tidak mengalir, nggak boleh. Harus yang mengalir. Jadi sunnahnya begitu. Jadi ketika beliau ini mengambil air wudhu, di basuhan tangan dia mengambil air dan menjatuhkan di atas sikut. Nah, tapi yang berhubungan dengan sikut mirfaq itu kita harus lebihin sedikit untuk menjadi kesempurnaan rukun. Karena apapun yang menjadi penyempurna rukun itu menjadi rukun. Insyaallah ya. Tapi biar bagaimanapun juga hati-hati. La wudu'a liman lam yadhkuri kurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah. Tapi sebisa mungkin apapun perkara kita, nah libatin nama Allah. Karena di sini ditetapkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah, gak sempurna, Rasulullah pernah berkata, gak pernah sempurna wudu seseorang kalau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada. Dan jangankan ibarat kata, pernah mungkin agak sedikit menceng sedikit. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira, ingat? Ini Jibril datang. Ini mungkin pertama kalinya Rasulullah menerima wahyu. Itu Jibril datang dengan bentuk rupa yang asli, mengatakan ya Muhammad, itu benar-benar posisi di atas. Rasulullah juga ibarat kata tidak melihat pada saat itu, dan melihat Jibril dalam keadaan posisi asli. Jibril berkata ya Iqra ya Muhammad. Kata Rasulullah, ma'ana bika, aneh gak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana bika, aneh gak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Rasulullah diperintahkan sama Jibril alaihissalam ibarat kata untuk memulai segala sesuatunya itu dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua itu akan menjadi mudah. Ibarat kata jangan cuma gara-gara perkara kita yang belum pernah bisa baca, belum ada yang ngajarin kita, seakan-akan kita tidak bisa melakukan apapun ketika Allah sudah perintahkan. Tapi ketika Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ibarat kata perintahin untuk membaca dengan memulai nama Allah, maka Rasulullah pada saat itu menyebut kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya bisa Rasulullah baca. Jadi di perkara wudu pun Rasulullah SAW bersabda la wudu'a liman lam yuzkurismallahi alaihi. Jadi tidak sempurna wudu seseorang kalau tidak menyebutkan nama Allah di depan. Insyaallah ya. Insyaallah. Lanjut untuk rukun wudu yang ke berapa? Yang kelima ya? Oh, yang keempat. Apa yang keempat? Oh ya. Maksud say'im minal ra'si. Nah, ibarat kata ini mengusap bagian dari kepala kita. Nah, ini bicara masalah yang tadi ghuslu sama mashu. Kalau ghuslu itu berhubungan dengan air yang mengalir karena dia ibarat kata dia membasuh. Nah, tapi kalau mashu ibarat kata kita diperintahkan untuk mengusap bagian dari kepala kita. Ane pernah disampaikan sama guru Ane, walaupun seandainya ini, maaf ya, seandainya kita megang selampe, ya, selampe itu kita basahkan, kita tepuk-tepuk di bagian kepala kita, itu sudah menjadi kesahan rukun. Gitu. Yang penting air tersebut itu mengenai
kepala kita. Kalau seandainya pun rambut yang mengenai air tersebut, itu ketentuannya rambut tersebut harus masih ada di sekitar kepala kita. Nggak bisa kalau seandainya rambut tersebut udah menjuntai ke bawah. Contoh, ibarat kata anak zaman sekarang mah ada aja baik, ya kan? Ada baik. Kadang-kadang dia lebih memperhatikan agar bentuk rambut nggak berubah. Gara-gara dia harus berwudu mengenakan rambut. Jadi cuma ujungnya doang dipegang gitu. Cuman ujungnya doang dipegang sama dia. Yang penting wudu dah dia bilang. Nah, tapi kalau wudu ibarat kata rambut yang terpegang itu yang masih ada di sekitar kepala sah. Tapi kalau seandainya dia memegang rambut tersebut yang sudah di luar batok kepalanya dia, kan ada yang gondrong ya, cuma ditempelin gak sah, dikelepak ya, mama buat masjid udah lagi deh, udah ibarat kata. Jadi segala sesuatunya kita harus menentukan sebetulnya aturan-aturan yang sudah menjadi ketentuan. Ya, jadi kalau seandainya kita hanya menyapu kepala kita, tapi rambut tersebut masih berada di daerah batok kepala, itu sudah menjadi sah. Lantas selanjutnya, Ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Nah, itu membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Jadi sebisa mungkin itu pun batasan-batasan mata kaki itu pun ada ketentuan yang kita diperintahkan untuk melebihkan. Karena itu sudah menjadi supaya wudhu kita menjadi bentuk yang sempurna. Jadi kalau seandainya misalnya ini ada bagian-bagian kaki kita yang itu nggak mungkin bisa terjangkau kalau kita nggak basuh. Karena di sini pintranya ghusl itu basuh, maka jangan sampai wudu ketika kita melakukan pencucian kaki cuman berperan kaki sama air, tangan nggak libatin. Karena diperintahkan kita untuk membasuh. Karena banyak celah-celah yang nggak mungkin bisa terjangkau sama air kalau seandainya tangan kita kagak bergerak atau tidak berperan. Bahkan Rasulullah SAW itu menyunahkan dengan kelingkingnya itu masuk ke ruas-ruas jarinya. Bahkan tumit kita, ini ada yang disebut, kalau guru aneh bilang dulu urat badak. Tumit itu susah tuh untuk terjangkau sama air kalau seandainya kita tidak memerankan tangan. Jadi sebisa mungkin itu harus benar-benar dibasuh dan kita meyakinkan sesungguhnya itu sudah terkena dengan air. Nah, untuk rukun wudu yang terakhir at-tartib, jadi berurutan. Di sini dijelaskan di faslun berikutnya kan, wa tartibu alla yuqaddam, ya kan? Tartib atau berurutan adalah mendahulukan anggota wudu wudwan ala wudwin. Jadi yang seharusnya diakhirkan, jangan sebaliknya. Jadi misalnya contoh gini, karena Rasulullah SAW pun itu mensunahkan ya, idza tawaddu'atum fabada'u bimayaminikum. Jadi sebisa mungkin ketika kita berwudu nih, itu yang pertama kali kita mulai dengan kanan, bagian sebelah kanan. Jadi sebisa mungkin ketika kita berbicara tartib pun disunahkan kita harus mencuci bagian yang sebelah kanan dulu. Nah, tartib ini kan itu benar-benar berurutan. Jangan sampai kita kayaknya nggak oke banget tuh wudu muka dulu di fardhu, nggak mau deh. Pengen kaki dulu. Orang kaki yang lagi keringetan di kaki dulu tuh. Terus kepala obok. Itu nggak bisa. Ini yang namanya tartib itu harus berurutan. Fardhu hukumnya. Kalau seandainya dia menyalahgunakan atau ibarat kata berbeda dengan apa yang menjadi ketentuan,
maaf, dia nggak akan pernah menemukan syarat yang sempurna. Maka dia tidak akan pernah bisa menemukan sahnya sholat. Bahkan di sini kan ketika kita selesai berwudu, nah di situ kan ada doa untuk perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, kita baru bersuci kan? Kita baru bersuci, bermunajat kepada Allah, angkat kedua tangan kita, Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertobat. Kita baru bersuci. Salah apa sih kita sampai kita harus bertobat? Kita habis wudu disuruh bertobat. Ini benar-benar nih, ibarat kata perkara-perkara yang sangat indah kalau seandainya kita memang mengerti atau esensi maknanya. Karena kita pengen menemukan zat yang maha suci. Ibarat kata biar bagaimanapun juga kita harus bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang setelah kita lakukan sebelum kita menemukan sholat kita. Maka sebisa mungkin kalau kita selesai sholat zuhur, kita niatin tuh untuk menunggu sholat asar. Karena biar bagaimanapun juga kita nggak tahu kapan kita mati. Takutnya di jam 2 kita mati, sedangkan kita belum niat sholat asar tuh. Nah kalau kita udah niat sholat asar, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Selesai kita wudu, Allahumma ja'alni minat tawabina. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertobat. Terus waj'alni minal mutatahhirina, dan jadikanlah aku orang yang suci. Waj'alni min ibadika sholihin, dan kumpulkan aku kepada orang-orang yang saleh. Udah, kita nggak usah bercakap-cakap lagi tuh. Jangan kita udah doa begitu, udah ngambil filter sore. Lah itu bukan dimasuk ke masjid nongkrong baik. Udah baik ntar aja kalau udah komen udah bisa. Jangan. Allah tadinya mau ampunin jadi kagak jadi tuh. Gara-gara udut. Jadi sebisa mungkin ketika kita sudah melafazkan doa tersebut, masuk ke masjid, Allahumma tafi ahbaba rahmatik, itu doa lagi. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Semoga Allah sayangin kita. Kita masuk ke masjid, ya Allah, bukain pintu sayangmu ya Allah. Pasti Allah kasih tuh. Ya kan? Kalau Allah mah sesuai dengan perkara hambanya deh. Kalau seandainya hambanya mengira Allah itu baik, Allah bakal baik. Kalau seandainya Allah hambanya mengira Allah itu pelit, Allah tetap baik. Sebisa mungkin kita harus prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dah, masuk ke masjid baru sholli. Ente mau qobliyah, ente mau jangan main geduk-gedukin kaca. Masuk ke masjid mau main apaan? Mau sholat qobliyah atau sholat itu mah masjid. Jangan yang lain, ente pegang-pegang kotak amal, ente geser-geser, mau ngapain? Salat teater masjid atau salat qobliyah. Insyaallah ya. Kalau seandainya memang banyak perkara-perkara yang salah dari Ani minta maaf karena ini bukan ahlinya, Ani cuma penyampai dari guru-guru atau nih ada Soib Ani ini Pak Budi. Ini sebenarnya nggak pantas nih bicara begini. Kita biar bagaimanapun juga dia sumber dari ilmu kita. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.